Baik, selamat malam. Sini saya mau mempresentasikan tugas metode penelitian dengan judul pengaruh bahan organik terhadap daya ikat air pada lahan kering di Desa Orimbala, Kecamatan Mutiama, Kabupaten Sulawesi. Pendahuluan. Desa Orimbala, Kecamatan Mutiama adalah kecamatan yang salah satunya berada di Kabupaten Sulawesi. Punya kondisi lahan pertanian di Desa Orimbala, Kecamatan Mutiama merupakan lahan kering. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultural masih sangat tergolong daya dukung iklim dan tanah yang kurang optimal. Lahan kering merupakan hamparan lahan yang tidak pernah tergenangi atau digenangi air selama periode sebagai besar waktu dalam setahun. Tanah lahan kering memiliki karakteristik fisik yang rendah. Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi. Fungsi bahan organik yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan suhu dalam tanah, meningkatkan kemantapan agregat, meningkatkan kemampuan menyimpan air, dan menurunkan kepekaan tanah terhadap erosi, serta berbagai sumber energi bagi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah bagaimana pengaruh bahan organik terhadap daya ikat air pada lahan kering untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di Desa Orimbala, Kecamatan Mutiama, Kabupaten Sulawesi. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bahan organik kotoran sapi dan abu sekam padi terhadap karakteristik lahan kering di Desa Orimbala, Kecamatan Mutiama, Kabupaten Sulawesi. Manfaat dapat pengetahuan mengenai pengaruh bahan organik terhadap daya ikat air pada lahan kering. Landasan teori. Lahan kering merupakan sumber alam fisik yang mempunyai peranan penting dalam segala kehidupan manusia. Karena lahan atau tanah diperlukan manusia untuk tempat tinggal dan hidup, melakukan kegiatan pertanian, peternakan. Pertanian lahan kering merupakan budaya tanam pertanian di lahan yang kurang air dan kurang suhu. Tanah merupakan lapisan bumi yang berasal dari material hidup yang telah mengalami proses selanjut. Karena merupakan alam di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Landasan teori. Klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah pengelompokan berbagai jenis tanah dalam kelompok yang sesuai dengan karakteristik. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk menentukan kesesuaian terhadap pemakaian tertentu, serta untuk menginformasikan tentang keadaan tanah dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam bentuk berupa data dasar seperti karakteristik pendataan, kekuatan tanah, berat isi, dan sebagainya. Morfologi tanah adalah sifat-sifat tanah yang dapat diamati dan dipelajari di lapangan. Pengetahuan mengenai morfologi tanah dapat memberikan gambaran berupa evaluasi yang terjadi dalam tubuh tanah melalui deskripsi atau interpretasi
sifat-sifat profil tanah yang dapat dijadikan sebagai informasi awal dan mengklasifikasi tanah. Struktur tanah. Tanah kering mempunyai struktur tanah yaitu berpasir. Ditemukan struktur berpasir dipresentasikan pasir di tanah sawah dan tanah kering, juga tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Bobot isi tanah. Bobot isi tanah merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menghitung kemampuan suatu lereng. Bobot isi tanah terdiri atas bobot isi basah dan bobot isi kering. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung antara penyusun tanah dan bahan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk ataupun pembinaan tanah lainnya. Sifat-sifat tanah, ada sifat-sifat tanah yang dianalisis meliputi pH, kadar C dan N organik, P dan K, Da dan Mg. KTK, kejenuhan basah atau Kb. Dan keasaman dapat ditukar Kl dan H. Sifat kimia tanah yang dipengaruhi terhadap penetapan status kesuburan tanah adalah KTK, Kb, P organik, P2O5, tersedia, N total, dan pH tanah. Konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah suatu sifat yang menunjukkan derajat koersi dan adesi di antara butir-butir tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi tanah adalah kadar air tanah, bahan-bahan penyempurnaan agregat tanah, bahan dan ukuran agregat tanah, tingkat agresi, dan faktor-faktor penentu struktur tanah. Struktur tanah macam lempung dan kadar bahan organik. Pengaruh bahan organik terhadap daya ikat air. Bahan organik adalah kumpulan senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomerasi. Bahan organik yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan suhu dan dalam tanah, meningkatkan kemantapan agregat, dan meningkatkan kemampuan menyimpan air dan penurunan pekaan tanah terhadap erosi, serta sebagai sumber energi bagi organisme yang ada dalam tanah. Sekian dan terima kasih.